Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis SBDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 1 Pulau 3, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 dari LPTK IAIN Langsa. Nomor induk mahasiswa 107 2025 20373. Kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran saya di kelas 5 dengan judul Hidup Bahagia dengan Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Bapak lihat semuanya ceria-ceria ya, tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak minta ketua kelas untuk memimpin membacakan doa. Silakan. Berdiri di tempat saja. Baca doa sebelum belajar. Alhamdulillah, setelah kita membacakan doa ini dan memulai pelajaran kita, sekarang Bapak ingin kita membacakan dan membiasakan sebelum belajar untuk membaca surah pendek. Hari ini kita akan membacakan surah Al-Ma'un. Surah apa nak? Al-Ma'un. Lihat di sini ada tampilan surah Al-Ma'un. Mari kita membiasakan membaca dan menghafalkan surah Al-Ma'un sebelum kita mulai pembelajaran kita. Yuk sama-sama kita baca. Selanjutnya kita ingin membangkitkan semangat cinta tanah air sebelum kita mulai belajar. Maka dari itu coba kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Oke, coba kepada semua anak Bapak mohon untuk berdiri. Oke. Ada yang bersedia menjadi dirjen?
Ya, silakan maju ke depan. Nah, di situ saja nak. Oke, baik, terima kasih. Ya, kita mulai ya. Coba lihat. Oke, ya, kita mulai ya. Oke, ya. Bapak akan mengabsen satu persatu. Abi Akla Pranaja. Ya. Kemudian Abizar Pratama. Hadir. Tangan ya. Adela Kartika. Adi Pardiwardana. Aira Alda Pariski. Aliza Maulida. Dan ada Agustia. Coba perhatikan slide berikut ini. Nah, ya. Nah. Sebelum masuk kita pada pertanyaan ini, coba materi yang kita pelajari minggu lalu tentang apa? Oke, coba. Asmaul Husna. Coba sebutkan apa saja? Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghafar, As-Samad. As-Samad. Betul? Betul. Oke, bagus ya. Coba siapa yang tahu apa arti Al-Wahid? Yang Maha Tunggal. Apa arti Al-Ghafar? Ya, bilang yang menutupi, Maha menutupi. Oke ya, terima kasih. Nah, sekarang perhatikan papan tulis coba. Sudah? Oke, coba. Sini ada pertanyaan. Ya. Apabila ada teman kita yang sedang susah, apa yang harus kita lakukan? Coba siapa yang bisa? Apa? Yakin? Membantu secara sukarela. Coba yang lain. Ayo. Apa Mutiara? Menolongnya, membantunya, menolongnya. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya apa lagi? Ayo. Memberikan sebelah. Sebelah. Oke, mantap. Memberikan sebelah. Kenapa kasih sebelah? Karena rupanya dia nengok kawannya makan sebelah. Dia juga ingin makan sebelah. Susah, sedih, kita kasih sebelah. Oke. Nah, dari semua teman-teman kami yang sudah menjawab, ya kan? Nah, sekarang kita masuk. Ini dia. Apa judulnya? Hidup lapang dengan berbagi. Jadi ketika kalian tadi punya teman susah, kalian bagikan, hidup kita jadi apa? Senang. Jadi apa lagi? Makmur. Lapang, makmur. Apa lagi? Ketika kalian memberikan tadi, perasaan kita jadi apa? Bahagia. Bahagia, senang, lapang, ya kan? Nah, inilah dia. Maka hari ini Bapak mengambil tema ini dia. Ya, hidup lapang dengan berbagi. Berdasarkan tadi, ada teman kamu susah,
nggak mungkin kita diam saja. Pas kita bagikan, kita bantu. Betul? Oke, sekarang kita lihat. Ini berkaitan materinya dengan zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Iya, dari mana? Coba sekarang kita mulai tepuk ya. Tepuk zakat ya. Ada yang tahu? Belum? Nah, kita mulai hari ini coba sama-sama ya. Tepuk zakat. Arti zakat bersifat. Demi zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah diberikan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisab. Oke, bacakan dulu kembali. Lihat. Oke, ini dia ya tujuan pelajaran hari ini. Coba lihat. Yang nomor 1, coba apa tujuan pelajaran kita? meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Bagus. Yang kedua, apa tujuan pelajaran kita hari ini? Membiasakan perilaku berbagi sebagai bentuk menerapkan Makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ya, yang ketiga menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Yang kelima menciptakan ide kreatif. Nah, ya kan? Serupa makna zakat itu bertambah. Berarti kalau orang yang mau zakat itu dia akan bersih, apalagi suci, dan hartanya pun semakin bertambah. Ya, makin banyak dia. Nah, kalau menurut istilah ini dia mengeluarkan sebagian harta. Ya, harta tertentu itu nanti ada jenis-jenisnya ya. Apa saja yang kita zakatkan. Kemudian apa? Diberikan kepada siapa? Golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Apakah semua berhak menerima zakat? Tidak. Ada golongan yang berhak atau tertentu yang berhak menerima zakat. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, ini golongan-golongannya kan? Nah, makanya tadi bilang, apakah semua golongan? Tidak. Ada golongannya apa? Ada. Ini dia. Yang pertama siapa yang berhak menerima zakat? Fakir. Yang kedua? Miskin. Yang ketiga? Amir. Yang keempat? Walaf. Yang kelima? Tetap. Kemudian? Yang ketujuh? Dan yang terakhir Ibnu ya, paham? Nanti kita pahami maknanya. Nah, coba kita balik lagi ke atas tadi. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Dia nggak ada harta, nggak ada penghasilan. Inilah maksud orang fakir. Maka dia wajib menerima zakat, berhak menerima zakat ya. Kemudian yang kedua, orang miskin. Dia mempunyai harta, ada penghasilan, tapi tidak cukup. Tidak cukup hartanya, tidak cukup penghasilannya, kurang. Nah, maka ini disebut dengan miskin. Jadi beda anak ya, beda fakir dan miskin. Nah, zakat ini juga sudah ya. Kemudian selanjutnya, ini yang kedua ya. Kita lihat pembagian zakat. Pembagian zakat itu ternyata dibagi dia tadi, ya kan? Ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Sekarang kita bahas zakat fitrah dulu, ya kan? Apa itu zakat fitrah? Ya, zakat yang dikeluarkan setiap muslim pada bulan Ramadan. Pernah nggak kalian ikut dengan ayah kalian malam bulan Ramadan ke masjid? Nah, biasa kalau udah mau dekat-dekat malam Idul Fitri, ya kan? Nah, itu ada
bawa beras orang ke masjid, ya kan? Ada yang bawa uang, kemudian ada yang memberikan zakat di situ. Pernah melihat? Nah, yang diberikan itulah nak, yang dimaksud dengan zakat fitrah setiap orang. Nah, ini dia ya. Apa saja yang bisa kita buat sebagai zakat fitrah tadi yang diberikan? Iya, beras, boleh jagung, boleh gandum. Yang penting berupa makanan pokok. Apa yang kalian makan sehari-hari? Kalau makannya beras, berarti beras yang kita zakatkan. Makannya gandum, berarti gandum yang kita zakatkan. Kalau makannya jagung, jagung ya kan? Nah, berarti jagung yang kita zakatkan. Paham? Selanjutnya, nah ini baru yang kedua tadi mau bilang ya. Ada namanya zakat mal atau zakat harta. Ini ada uang, ya kan? Ada emas dan sebagainya. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dikeluarkan karena menyimpan, memiliki harta dalam emas, uang dan sebagainya. Ya kan, dalam waktu tertentu. Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, coba sebelum masuk kemari, ya, ada yang bisa menyebutkan apa kira-kira manfaat kita berzakat? Meringankan? Oke, ini sebelum ini kita tutup dulu. Nah, tadi dari zakat mal sudah kita tadi. Kemudian zakat fitrah sudah. Nah, sekarang Bapak ingin kalian menyebutkan kira-kira setelah berzakat tadi apa manfaatnya untuk kita atau untuk orang lain? Boleh untuk kita atau untuk orang lain? Coba. Meringankan beban orang lain, betul. Karena kenapa? Mungkin dia nggak sanggup beli beras, dengan kita kasih zakat tadi dia jadi makan pakai beras. Yang lain? Hah? Ada lagi? Nah, coba kita lihat biar paham ya. Membersihkan harta dan jiwa. Kemudian apa? Mendidik kita menjadi orang yang pemurah, tidak boros, suka menolong, ya, mengamalkan sifat terpuji. Apa lagi? Ya, karena harta yang kita dapatkan itu dari siapa? Allah. Semakin kita berikan, semakin bertambah. Lihat selanjutnya, merasa sikap peduli. Kata ciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan tidak mampu. Selanjutnya, kalau tadi sudah zakat, sekarang infak. Apa itu infak? Nah, memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan orang banyak. Coba Bapak tanya, pernah nggak kalian membiasakan infak? Nah, di sekolah ini ada dibiasakan kalian belajar untuk berinfak? Setiap hari apa? Nah, inilah bentuk infak itu lah. Kita sisihkan uang jajan atau dari orang tua kalian, dikasih di hari Jumat, kita kumpulkan. Nah, nanti hasilnya akan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan bermanfaat, atau mungkin nanti untuk membangun musola, ya kan? Kita sedekahkan ke pesantren dan lain sebagainya. Yang jelas yang bermanfaat. Nah, kalau sedekah apa bedanya dengan infak tadi? Harta secara sukarela, pemberian harta secara sukarela terhadap suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non materi. Artinya apa? Sedekah boleh berupa uang. Non materi apa? Kalau non materi itu bukan berbentuk barang, bisa jadi berbentuk tenaga. Misal ada orang lagi bangun pesantren, kita nggak ada uang, maka kita sedekah tenaga, kita sibuk bantu mengangkat-angkat, ngaduk semen, ya kan, ngangkat batu bata, nah itu juga termasuk sedekah. Kalau infak tadi materi saja dia. Kalau sedekah
bisa materi, bisa non materi. Nah, ini apa namanya ini? Hadiah. Coba Bapak tanya, pernah nggak kamu dapat hadiah? Oh, kalau juara biasanya di sekolah kita ada diberikan hadiah walaupun berupa cuma buku tulis dan pulpen. Itulah disebut dengan hadiah pemberian. Ya, memberikan sesuatu atas apa? Karena dia tadi apa? Kok diberikan tadi? Karena juara. Betul? Betul. Atau gini contoh yang realnya. Coba, ini misal nih, Bapak tanya sama kamu. Siapa yang hafal surat Al-Ma'un 7 tangan? Berdiri. Nah, coba bacakan surat Al-Ma'un Mutiara. Karena tadi Mutiara sudah menghafalkan surah Al-Ma'un, sekarang Bapak minta maju ke depan sini, ya. Dan Mutiara dapat hadiah. Ya, sama-sama. Ini namanya hadiah. Kenapa? Karena Mutiara sudah membacakan surat apa tadi? Al-Ma'un. Betul? Inilah hadiah namanya, ya. Diberikan kepada seorang karena sesuatu. Apa artinya? Oh, karena Mutiara menghafal tadi, kita kasih uang. Nanti ada yang menghafal lagi, tunjuk tangan. Ada yang menghafal lagi? Gak ada yang tunjuk tangan, berarti gak ada yang menghafal lagi. Ya kan, kita lanjutkan. Kalau ada yang menghafal tadi, kita kasih lagi hadiahnya. Nah, ini apa ini? Hikmah. Jadi ternyata dari semua sikap tadi ada hikmahnya. Apa ini hikmah? Zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Ini dia. Yang pertama, mengikis sifat kikir. Yang kikir sifat pelit kita itu ya. Kemudian melatih untuk memiliki sifat yang dermawan, suka memberi. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada meminta, ya kan? Nah, ini dah ya. Selanjutnya tepuk 1 kurang keempat. Sekali lagi, sambil berdiri boleh? Sambil berdiri. Mulai ya. Siap? Siap. Oke, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Berarti harus konsentrasi. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Nah, kita akan duduk kembali. Terima kasih ya. Oke, kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Oke, semua sudah dapat? Sudah? Oke, silakan kerjakan. Bapak berikan waktunya 10 menit dari sekarang. Silakan. Oke, baik ya. Sudah 10 menit. Nah, sekarang sudah siap? Nah, coba sekarang kelompok mana yang dulu mau maju tunjuk tangan? Oh, 1, kelompok 2, kelompok 3 juga, kelompok 4 sudah juga? Oke, maka dari itu tadi yang pertama kelompok 2.
Silakan kelompok 2 maju ke depan mempresentasikan hasil karyanya. Yang kuat ya. Ya. Satu, jelaskan yang dimaksud dengan infak. 2, bagaimana cara mengeluarkan infak. 3, infak berasal dari kata nafkah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencukup zakat, sedekah dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok mana tadi? Ya, kelompok 1. Oke, silakan. Nanti habis itu baru kelompok 3 dan kelompok 4. Kami dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Dan tentang zakat apa tadi? Zakat mal ya. Kelompok 3 sekarang silakan. Kelompok 3 ya. Kami dari kelompok 3. Oke, Jelaskan yang dimaksud dengan sedekah. Pada bulan Ramadan, umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. 2. Bagaimana cara bersedekah? Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Iya, zakat fitrah hukumnya wajib. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Halo. Kelompok 4. Jelaskan yang dimaksud dengan hadiah. Bagaimana cara memberikan hadiah? Berikan contoh hadiah. Hadiah merupakan pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, menuliskan ataupun memberikan penghargaan, memberikan hadiah dengan cara cuma-cuma, dan setiap saja biasa menerimanya. Oke, tepuk tangan kelompok 4. Nah, baik anak-anak semuanya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja tadi? Nah, ini dia ya, tentang zakat. Kemudian apa lagi? Infak, sedekah, hadiah. Semua masing-masing kelompok sudah mempresentasikan dan sudah menjawab soal yang Bapak berikan tadi. Kira-kira semua sudah paham? Sudah paham kelompok 1? Kelompok 2? Baik, terima kasih banyak. Sekarang coba sebelum kita akhiri, kumpulkan lembar kerjanya tadi yang sudah dipresentasikan. Maju ke depan. Kumpul dengan Bapak. Ya. Terima kasih Nak ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ya, sudah belajar dengan baik. Nanti selanjutnya di rumah kalian baca-baca kembali pelajarannya, ya. Dan nanti kembali dibahas tentang materi yang sudah dipelajari hari ini dan diterapkan di dalam masyarakat. Baik, karena waktu kita sudah habis, ya kan? Waktu kita sudah habis pada hari ini, maka sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari sama-sama kita membacakan doa penutup pelajaran kita hari ini. Coba 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wallahu
Allah